reluktansi dari advokat itu sendiri. Reluktansi advokat itu sendiri, nanti kalau saya mengambil kasus korupsi, nanti saya akan dicap seperti itu oleh masyarakat. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Advokat itu juga harus mengerti, paling nggak dari ukuran dirinya sendiri, bahwa dia harus meyakini setiap orang itu berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Di dunia advokat banyak banget yang bisa kita bahas. Salah satunya yang menarik adalah Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 18 Ayat 2, yang berbunyi advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien. Untuk membahas itu, saat ini saya bersama Bang Andreas Naut Silitonga, Ya, SHLLM, dan juga Ketua DPC AI Jakarta Pusat ya Bang ya. ya betul. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat, sehat. Terima kasih. Terus kayaknya saya lihat lagi sibuk banget Abang nih di PN Jakarta Selatan. Iya, betul. Ada menangani satu kasus di situ ya. Hmm. Kayaknya banyak menghabiskan waktu banget kayaknya. Lelah banget kayak di situ. Ya, seperti biasalah, semua kasus sama buat saya penanganannya dan atensinya. Ya, karena kita sebagai advokat kan memang memberikan waktu dan tenaga untuk melakukan pembelaan terhadap klien ya. Ayo, tanpa buang waktu banyak lagi nih Bang, langsung ke intinya aja. Kalau bahas dunia advokat, pasti bersinggungan sama yang namanya kode etik. Nah, advokat ini juga punya bisa dibilang privilege, yaitu hak imunitas bagi advokat itu sendiri nih Bang ya. Menurut Abang, imunitas itu apa sih sebenarnya imunitas itu? Menurut Abang aja. Terus kapan imunitas itu boleh disandang oleh advokat dan batasannya apa aja sih Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat undang-undang advokat itu sendiri ya, insan ya. Terus juga kita juga melihat perkembangannya di putusan MK. Memang kita melihat bahwa kata kuncinya itu adalah sebenarnya itikat baik. Baik. Ya, itikat baik itulah yang harus diukur nanti untuk menentukan advokat itu bisa memperoleh imunitas atau tidak. Ya, misalnya kalau misalnya kita lihat kan, apakah advokat dalam melakukan pembelaan itu benar-benar imun ya dengan kata di dalam pengadilan. Ya, itu dulu. Nanti kita akan bahas lagi mungkin kalau di luar pengadilan ya. Kalau di dalam pengadilan, eh, saya selalu meyakini bahwa tidak ada imunitas itu yang absolut. Ya, tidak boleh malah, tidak boleh ada sesuatu imunitas yang absolut. Kenapa? Karena dari sesuatu yang absolut itu akan timbul nanti kontroversi-kontroversi, kesempatan-kesempatan orang untuk mengambil suatu langkah yang melanggar hukum. Itu dulu. Jadi batasannya memang tidak boleh ada pelanggaran hukum. Ya, misalnya yang simpel aja nih, di dalam suatu persidangan, ya kita lihat advokat akan melakukan pembelaan terhadap kliennya. Apabila dia imunitas itu secara absolut, jadi dia boleh melakukan apa aja. Sampai misalnya melakukan tindak pidana kekerasan, ya. Bisa nggak nanti advokat yang katakanlah memukul lawannya atau memukul hakim atau memukul jaksa, terus dibilang saya kan lagi bersidang, ya, saya sedang bersidang dan akhirnya saya boleh melakukan itu, saya imun, gitu loh. Nah itu kan enggak, itu salah satu contoh. Bagaimana advokat yang melakukan pemalsuan bukti, ini kan sudah ada tindak pidana yang dilakukan ya, ya artinya pemalsuan surat atau hal-hal seperti itu memang makanya ukurannya adalah eh, itikat baiknya, gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat di luar pengadilan, itu kan bisa juga kita lihat kasus-kasusnya yang paling mudah itu kan pencemaran nama baik. Misalnya advokat itu dalam melakukan melakukan apa namanya pembelaan terhadap kliennya, dia menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya itu juga masih belum pantas gitu loh untuk diungkapkan ke publik karena mengandung suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik misalnya. Nah, artinya itu juga harus dibatasin ya. Jadi kembali lagi di dalam maupun di luar pengadilan nggak boleh ada yang absolut, harus dibatasi dan sekarang undang-undang kita menitik beratkan kepada itikat baiknya itu. Makanya tesnya itu adalah itikat baik. Jadi di dalam di luar saya rasa sama ya. Jadi kalau dia punya masalah pribadi dengan orang lain, itu sebenarnya nggak ada hak imunitas bagi advokat ya Bang? Jadi Ya, dia kesel sama orang, terus dia ribut segala macam itu nggak ada hak imunitas bagi dia. Walaupun ya, dia sebagai advokat gitu Bang. ya itu salah satu contohnya. Jangan sampai nanti disalahartikan dengan advokat
di dalam maupun di luar pengadilan ya, dalam melakukan pembelaan tentunya ya, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Berarti tidak boleh itu Bang. Terus kalau ngomongin yang lagi anget-anget nih Bang di Indonesia, hukum di Indonesia kan no viral no justice sih Bang ya. Harus viral dulu baru di rame gitu, harus rame dulu baru ditindak. Menurut Abang pantas gak sih Bang kayak gini? Indonesia selama ini kayak gini? Ya, satu sisi mungkin pandangan dari advokat dan pandangan dari masyarakat pada umumnya tuh bisa jadi berbeda karena pengetahuan yang dimiliki ya. Kalau saya sebagai advokat, tentu saja sehari-harinya saya akan menangani perkara, saya akan apa namanya sangat intens gitu dengan perkara-perkara yang ada dan saya lihat memang perkara-perkara itu mau viral mau enggak ya berjalan juga. Dan Indonesia ini kan bukan baru dimulai penegakan hukum itu pada saat ada sesuatu yang viral, ya. Artinya saya juga menangani perkara yang tidak viral berjalan juga, diputus juga. Artinya kita jangan jangan langsung memvonis penegak hukum itu seperti polisi, jaksa, hakim itu tidak melakukan itu selama ini. Itu berjalan. Nah, cuman memang yang menjadi satu apa keunggulan dan juga sekaligus jadi suatu kelemahan itu masalah viralnya ini, ya. Apakah sebuah kasus itu baru berjalan pada saat dia viral? Saya rasa jawabannya tidak. Semua kasus pasti dijalankan. Saya percaya sama polisi, saya percaya sama jaksa, saya percaya sama hakim. Ya, mereka akan melakukan tugasnya seperti yang sudah diberikan sama undang-undang. Nah, cuman kalau misalnya dibilang itu akan memberikan dorongan, saya rasa iya. Saya rasa iya. Cuman jangan sampai nanti justru dari sisi sebaliknya ada sesuatu yang menjadi menyimpang gitu loh. Jadi substansinya itu menjadi berkurang gitu loh. Berkurang artinya orang dengan viralnya ya pokoknya ya artinya nanti udah tinggal kuat-kuatan media aja. Kita menciptakan suatu framing terhadap suatu perkara sehingga nanti ya diputusnya juga berdasarkan framing itu. Semestinya kan tidak begitu. Pengadilan itu harusnya ya apa yang terjadi dalam persidangan itu yang terungkap. Jangan sampai nanti ada faktor viral ini justru menjadi memperberat misalnya, memperberat hukumannya atau memperingan hukumannya. Jadi semua ini harus berjalan sebagaimana mestinya kasus ini tidak viral, ya. Misalnya ada suatu perkara pembunuhan, ya. Ada beberapa perkara untuk kita bisa lihatlah trennya nanti. Misalnya ada hukumannya untuk yang berencana berapa tahun, itu kan sudah ada patternnya gitu. Nah, terus karena viral maka harus dihukum mati. Karena viral harus dihukum seumur hidup, karena viral harus dihukum maksimal. Itu juga jadi salah. Karena apa? Karena nanti harus harus tepat penegakan hukum itu memberikan keadilan baik kepada korban maupun kepada si pelakunya. Ya, jadi kalau buat saya sih no viral no justice harus diartikan melihatnya secara komprehensif dan keadilan itu juga harus dimiliki baik si korban maupun si pelaku. Tapi kalau begitu menurut Abang ini kejadian kayak gini apa karena kurang sosialisasi kah atau emang masyarakatnya Indonesia itu yang belum paham Bang? Menurut Abang gimana? Ya, satu sisi memang masalah viral ini kan bukan hanya masyarakat Indonesia aja yang baru baru merasakan gitu loh dampaknya, tapi juga penegak hukum, ya. Seperti jaksa, polisi, hakim itu kan juga di era yang sama masalah viral ini, masalah medsos ini menjadi apa mengemuka gitu loh, ya, menjadi satu hal yang wow gitu loh. Nah, sehingga jangan sampai justru ini jadi mempengaruhi para penegak hukum ini. Misalnya karena viral dilihat orang banyak, tuntutannya jadi maksimal. Karena viral dilihat orang banyak, eh, tuntutannya jadi minimal. Nah, itu kan ya kita proporsinya aja. Jangan sampai nanti kekuatan itu justru nanti perang di media gitu loh. Sepanjang nanti bisa menarik simpatik apa namanya? Simpatik dari media, maka dia akan mendapatkan keadilan. Keadilan itu bukan ditentukan di situ. Keadilan itu ya ditentukan di pengadilan dan pengadilan itu harus terlepas dari semua keviralan yang ada gitu loh. Dia harus tetap berdiri di tengah menimbang nanti eh, bagaimana yang seharusnya diterapkan di dalam satu kasus gitu. Jadi harus independen intinya itu. Ya. Kalau ke
saya lagi ngomong lebih ke organisasi nih Mas sekarang. Sekarang saya pribadi, saya ngelihat advokat tuh jiwa rasa memilikinya itu udah kurang bagi saya. Dan bisa dibilang apakah perpecahan organisasi salah satu alasannya atau bukan karena itu? Tapi dengan perpecahan organisasi ini kan mengakibatkan banyaknya advokat yang bisa dibilang dikriminalisasi. Pandangan Abang gimana? Sebenarnya kalau perpecahan advokat terus dikaitkan dengan kriminalisasi, sebenarnya saya sih tidak begitu melihat itu berjalan apa namanya lurus ya, artinya bersamaan. Karena kalau misalnya kita lihat kriminalisasi itu adalah satu hal sendiri ya, ya memang contoh kriminalisasi itu sebenarnya kita juga harus hati-hati nih menggunakan kata kriminalisasi. Karena kalau misalnya seorang sudah melakukan perbuatan hukum, perbuatan yang melawan hukum gitu ya, ya berarti prosesnya berjalan. Kan belum tentu nanti dia akan menjadi bersalah, belum tentu nanti dia akan menjadi atau tidak bersalah kan tergantung dari pengadilan ya. Ya memang peran dari organisasi advokat itu sangat sangat penting juga, sangat penting juga di mana organisasi advokat itu juga harus memiliki wibawa sebenarnya, ya memiliki wibawa. Karena kalau misalnya organisasi advokat memiliki wibawa, dia akan didengar, dia akan didengar oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, ya. Saya ambil contoh ya, kalau misalnya seorang advokat sedang mengalami suatu suatu permasalahan hukum, apakah polisi itu akan bertanya kepada organisasi advokat itu? Kalau misalnya polisi bertanya tanpa harus di apa namanya, tanpa harus eh, disuruh-suruh gitu loh oleh si advokat yang sedang bermasalah hukum ini, ya berarti ada kewibawaan di situ, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh organisasi itu menjadi satu ukuran penting, ya, untuk polisi itu nanti mengambil suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan hukum. Ya. Tapi kalau misalnya organisasi advokatnya sekarang kan udah pecah, udah banyak advokat-advokat ya membuat organisasi yang sendiri-sendiri. Polisi juga bingung nanti mau bertanya kepada siapa, independensinya seperti apa gitu loh. Karena kan advokat ini kan dalam berjalannya apa namanya kegiatan dia sehari-hari, dia akan bertemu lawannya. Nah, nanti kalau misalnya kebetulan lawannya adalah organisasi advokat atau menjadi ketua di organisasi advokat tertentu, pasti sangat dipertanyakan objektivitasnya. Makanya itu juga dari Dewan Kehormatan pun seandainya nih advokat ini menjadi satu, itu akan menjadi kekuatan gitu loh. Dimana Dewan Kehormatan itu juga akan diharapkan menjadi satu apa namanya satu yang bisa memberikan ukuran gitu loh mengenai salah tidaknya seorang advokat gitu dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang terpecah-pecah, itu yang menjadi kendala, ya. Bisa jadi nanti karena ada beberapa macam organisasi advokat memiliki beberapa pandangan juga. Nah, sehingga yang menjadi masalah ya akhirnya kasusnya juga berjalan terus. Padahal kalau misalnya organisasi advokat cuma satu, terus polisi atau jaksa atau hakim nanti mendengarkan dari organisasi itu yang berwibawa, pasti itu akan memberikan dampak yang sangat positif gitu loh. Dan juga Abang tadi juga udah nyinggung banyaknya organisasi dan juga yang kita tahu organisasi ini melahirkan advokat itu dengan bisa dibilang PKPA 3 hari udah jadi advokat itu kalau kata Katiska itu paket hemat Hokben itu. Nah kalau pandangan Abang apakah ini harus ada perubahan kah atau ada upgrading kah atau gimana Bang masalah organisasi ini? Ya, banyaknya organisasi itu juga sebenarnya menyebabkan standar yang berbeda ya antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya melihat kelayakan seseorang itu bisa menjadi advokat atau tidak gitu loh. Kalau misalnya ada yang kalau dulu zaman saya mungkin ya saya bersyukur waktu itu Pradi cuman ada satu gitu ya organisasi advokat sehingga eh, dinyatakan lulus atau tidak itu ya ada memiliki standar tertentu dan kita meyakini bahwa setiap orang yang sudah
lulus advokat akan memiliki sebuah kualitas yang diharapkan gitu. Nah, kalau misalnya ini berbeda-beda, ya pada akhirnya nanti masyarakat juga nanti yang akan dirugikan. Karena nanti ada misalnya standar yang tinggi dengan etika yang tinggi, ada juga yang tidak gitu loh. Itu bisa ditemukan. Itu yang akan menjadi masalah. Nah, sehingga kesatuan standar itu memang harus harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, seandainya pun sekarang fenomenanya adalah banyak organisasi advokat itu harus sepakat dulu gitu bahwa dalam mencetak sebuah seorang advokat itu atau menjalankan organisasi itu yang penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Yang ada kan sekarang demi menghimpun banyak anggota sehingga ada kompromi yang dilakukan gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang masalah. Dan terjadi saat ini juga seperti itu. Dan ini juga banyak banget Bang, advokat tuh di apa ya, bisa dibilang dituduh lah sebagai dituduh dari penegak hukum lain melakukan obstruction of justice juga itu banyak sekali yang terjadi saat ini. Sebenarnya kalau menurut Abang apa sih batasan obstruction of justice itu? Pandangan Abang gimana? Dari Ya, sudut pandang Abang. kalau obstruction of justice pasti sudah ada dulu hukum yang dilanggar ya. Kalau yang paling mudah kan kita melihat obstruction of justice itu adalah menghalang-halangi suatu penyidikan. Misalnya dia eh, menyuruh kliennya untuk lari, dia merusak barang bukti, dia merubah skenario dari suatu perkara. Nah, artinya hal-hal tersebut juga sebenarnya sudah menjadi aturan yang cukup baku ya. Nah, sehingga juga dalam penegakan hukumnya, penerapannya itu sudah banyak advokat yang terkena obstruction of justice. Nah, artinya memang dan hal itu juga sebenarnya ya harus dilihat secara objektif dulu, benar-benar terjadi atau enggak, dan harus diberikan ruang pembuktian yang seluas-luasnya bagi advokat itu alasan-alasannya, benar enggak tuduhannya, sehingga nanti pada akhirnya akan menciptakan suatu putusan yang adil juga. Abang pernah di pengalaman Abang sendiri pernah nggak menangani kasus yang ada obstruction of justice-nya? Dan entah dari lawan Abang kah atau dari klien Abang yang melakukannya? Pernah dari Enggak, pengalaman kalau Abang? saya sendiri belum pernah menangani baik itu sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, baik klien saya maupun diri saya. Ini belum ada berarti. Belum ada. Juga nih ada yang mengganggu di pikiran saya. Saat ini advokat selalu disamakan dengan kliennya. Contohnya bisa dianggap kasus kasus korupsi dan masyarakat juga menganggap advokat juga berarti melakukan korupsi. Itu kan sebenarnya kan tidak benar. Dan padahal menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 Ayat 2 tidak menyatakan demikian. Tanggapan Abang mengenai masyarakat yang menganggap itu gimana, Bang? Ya, seharusnya ini edukasi yang harus berulang-ulang disampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya advokat itu tidak identik dengan kliennya Lain. gitu loh. Karena memang advokat itu datang pada saat kejadiannya udah selesai. Ya, kejadian yang sudah selesai, orang ini sudah bermasalah dengan hukum, sudah terjadi penyidikan, pada saatnya nanti ada penuntutan di persidangan dan nanti pada saatnya juga akan terjadi eksekusi. Jadi otomatis dia sama sekali bukan orang yang terlibat di dalam satu perkara, misalnya perkara korupsi ya. Ya memang penegakan korupsi itu atau pemberantasan korupsi itu kan kita udah sepakat bahwa itu adalah extraordinary crime ya. Artinya harus diselesaikan dengan extraordinary measure. Jadi harus ada upaya-upaya yang extraordinary juga, yang luar biasa. Cuman eh, ada stigma, ya saya nggak tahu ini disengaja atau tidak, ya, dan dilakukan oleh lembaga yang mana juga saya juga kurang kurang clear, bahwa seakan itu ada gerakan yang justru mengedukasi ke arah sana, sehingga pada saatnya ada reluktansi dari advokat itu sendiri, nanti kalau saya mengambil kasus korupsi nanti saya akan dicap seperti itu oleh masyarakat. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Advokat itu juga harus mengerti, paling nggak dari ukuran dirinya sendiri,
bahwa dia harus meyakini setiap orang itu berhak untuk memperoleh bantuan hukum, ya. Karena pada saat advokat itu melakukan bantuan hukum, khususnya dalam kasus kasus pidana lah ya, karena kan kita bicara korupsi tadi contohnya ya, eh, terdakwa pada akhirnya itu nanti akan dihadapkan dengan penegak hukum yang namanya ya penyidik, pada saatnya nanti kejaksaan, penuntut umum, ya. Di mana itu beda sekali gitu loh. Eh, apa namanya kemampuan dia dalam beracara. Ya kalau misalnya kita bicara di persidangan, penuntut umum ya, itu sehari-harinya tuh ya kerjanya Iya, itu. iya. Dia mahir untuk dalam proses pembuktian, mahir dalam melakukan pertanyaan kepada saksi. Nah, advokat itu bukannya membenar-benarkan kliennya, cuman kalau buat saya dia menghilangkan gap itu gitu. Menghilangkan gap. Kalau tadi di sini kita sepakat bahwa di sini adalah para para pelaku ya, pelaku atau terdakwa, tersangka. Advokat itu hadir untuk menyeimbangkan dan pada akhirnya pada saat dia sudah seimbang, maka akan terbuka ruang pembuktian ya yang seimbang juga. Jadi si eh, terdakwa ini akan memiliki kesempatan untuk membuktikan juga semaksimal mungkin. Misalnya dari bagaimana menanyakan pertanyaan, itu kan juga ada pakemnya gitu loh. Ada hal-hal juga yang mungkin dia tidak mengerti cara bertanya, dia tidak mengerti cara membuktikan. Nah, tugasnya itu sebenarnya di sana. Nah, sehingga kalau misalnya eh, dia sendiri sudah memiliki reluktansi untuk melakukan itu, maka yang korbannya nanti adalah ya masyarakat juga. Karena masyarakat saya melihatnya itu adalah setiap golongan dalam masyarakat ini memiliki potensi untuk bermasalah dengan hukum. Setiap. Jadi jangan dibilang bahwa kadang-kadang juga ada juga perkara yang yang sebenarnya bukan pidana, cuman dipaksakan pidana. Nah, kalau misalnya sudah sampai di tahap itu, siapa yang Anda cari? Pasti kan lawyer. Bagaimana caranya kita supaya bisa keluar dari permasalahan ini? Nah, jadi kalau saya rasa sih sebagai satu kesimpulan, eh, lawyer itu tidak identik dengan kliennya dan jangan sampai nanti masyarakat memiliki pandangan yang salah tentang itu sehingga nanti justru yang dirugikan itu adalah masyarakat itu sendiri. Nanti advokatnya yang nggak mau, advokatnya yang nggak mau ngebelain. Terus kalau advokatnya nggak mau ngebelain karena takut dicap sebagai ininya, yang rugi masyarakat juga kok. Masyarakat juga. Tapi dari Abang dan teman-teman advokat lain, apa udah ada sosialisasi kah kepada masyarakat kalau advokat tuh tidak berkaitan dengan kliennya atau gimana? Itu Abang dan teman-teman sudah melakukan Ya, sosialisasi setiap gimana? saat, setiap kesempatan saya bertemu dengan klien, bertemu dengan teman-teman, selalu saya ingatkan bahwa hal itu tidak boleh eh, dan sebenarnya agak mudah ya, karena kan itu kan sudah diatur di dalam undang-undang. Kalau undang-undang itu kan semua orang dianggap tahu. Jadi kita tuh sekedar mengingatkan aja. Jadi pada saat saya ngomong itu dasarnya sudah sangat jelas, sudah sangat kuat karena itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang advokat. Tapi ya balik lagi, masyarakat Indonesia yang kita tahu memang untuk baca aja juga susah sih, Bang. Jadi Ya, emang harus ada, mungkin ada sosialisasi yang ekstra mungkin buat masyarakat sendiri itu, Bang. ya. Saya juga sebenarnya ada pandangan ya, kalau misalnya kita bicara kasus viral, mengatasnamakan masyarakat Indonesia itu harus jelas juga ukurannya. Ya, masyarakat Indonesia itu masyarakat Indonesia yang mana? Masyarakat Indonesia tuh banyak loh, ada berapa ratus juta lebih lah sekarang ini. Terus kalau misalnya kita lihat keviralan satu satu perkara gitu ya, kita bisa melihatnya dari komentar-komentar, katakanlah komentar-komentar netizen, ya. Komentar netizen bisa 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 nanti dibentuk sebuah apa namanya sebuah opini. Jangan-jangan jempolnya sama. Kita kan nggak tahu. Ada 100 handphone di sini, dia ngetik di sini 1, 2, 3, 100, terbentuklah suatu opini. Nanti itu dikatakan sebagai masyarakat Indonesia. Fair nggak seperti itu? Atau jangan 100 deh, 1000 deh, atau 10.000 deh. Ya kan? 10.000 kan gampang nyari handphone 10.000 dibagi 100 orang. Lo ngetik ini, lo ngetik ini.
sudah terbangun. Makanya itu yang saya bilang bahwa pengadilan itu harus bersih dari pengaruh media sosial, pengaruh dari netizen, karena penegak hukum itu benar-benar harus clear dari situ. Karena itu juga sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Beda kalau misalnya ada surat, surat dari satu satu perwakilan masyarakat tertentu yang mewakili berapa juta orang. Nah, itu clear. Kalau netizen ini kan belum tentu juga namanya dilakukan sesuai, pendaftarannya sesuai, KTP-nya sesuai. Kita kan nggak melakukan pengecekan sejauh itu gitu. Nah, makanya itu yang kembali saya harapan saya adalah itu semua harus dikesampingkan dalam penegakan hukum. Ya harus sesuai fakta yang ada, harus sesuai dengan tren yang sudah terjadi gitu. Tapi menurut Abang, apakah kayak gini tuh terjadi hanya di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia? Apakah seperti ini juga? Gimana? Ya di luar negeri, di dalam negeri ya, artinya sebenarnya konsepnya itu sama ya. Konsepnya sama. Media itu pasti akan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu ya silahkan aja, nggak ada masalah. Cuman yang saya kritisi adalah jangan sampai penegak hukum kita juga menjadikan itu jadi satu-satunya ukuran. Ya, kalau misalnya dibilang masyarakat Indonesia menginginkan ya menginginkan si X untuk menerima hukuman yang terberat, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan komen-komen di Internet. live YouTube Oh, misalnya. gitu. Apakah itu merepresentasikan? Belum tentu. Ya, yang menyatakan di situ memiliki kesempatan. Dia bisa menyatakan, oh ini harus dihukum berat, harus dihukum berat, harus dihukum berat. Yang diam belum tentu setuju. Atau bisa juga yang diam setuju. Kan begitu. Cuman kan itu bukan forumnya untuk menjadikan itu menjadi sebuah ukuran. Itu bukan forum resmi kok. Ya, jadi jangan sampai penegak hukum kita begitu lihat live YouTube-nya, oh ini harus berat, wah kita beratin aja deh. Atau nanti ada surat permohonan dari siapa gitu loh untuk menyatakan tolong diperberat, itu kan juga nggak fair juga. Harus kembali ke fakta hukumnya. Tapi dari Abang sendiri pernah ngerasain nggak sih ada tekanan kah dari luar karena Abang mengenai kasus apalah contohnya segala macam itu pernah ada tekanan nggak Bang dari luar itu? Ya tekanan pasti selalu ada ya, karena dalam menangani kasus eh, pasti ada tekanan ya, baik itu dari lawan, dari pihak lain. Cuman yang yang paling utama sebenarnya bukan, ya itu harus diatasi. Tekanan itu harus diatasi dengan prinsip bahwa kalau misalnya si lawyernya aja gelagapan, di mana dia bisa memberikan perlindungan yang terbaik buat kliennya gitu loh, memberikan jasa yang terbaik. Jadi kalau buat saya tekanan itu adalah hal yang biasa ya, hal yang biasa dan memang harus harus dihadapi dan harus bisa diantisipasi. Itu udah tekanan itu harus dilawan intinya itu ya Bang. Ya. Nah, kalau ngomongin eksistensi nih Bang, Abang kan sudah bisa dibilang berpengalaman lah di dunia hukum di Indonesia. Di tengah persaingan ini para lawyer bisa dibilang melakukan jurusnya masing-masing. Nah, kalau Abang apakah ada tips dari Abang untuk selalu eksis di dunia hukum Indonesia? Saya selalu berpendapat atau menyampaikan kepada teman-teman kita yang junior ya, atau yang lebih muda dari saya, lu pinter aja dulu, yang lainnya akan mengikuti. Artinya orang itu pada saatnya juga akan hanya melihat kualitas kita gitu loh. Dan kualitas kita itu akan nampak ya dari track record penanganan kasus kita sendiri. Jadi kalau misalnya apa yang harus dilakukan oleh seorang advokat muda kalau dia mau mendapatkan sebuah apa namanya fee yang besar gitu, itu kan pertanyaan simpel ya. Ya pinter aja dulu, pinter aja dulu. Karena saya yakin nggak ada jerih payah atau keringat air mata yang sia-sia ya. Lakukan semua kasus besar kecil sesuai dengan porsinya. Artinya jangan sampai nanti sebuah kasus kecil itu karena fee-nya kecil atau kasusnya sederhana tidak mendapatkan perhatian yang cukup gitu loh. Sehingga orang pun akan menilai ya pada akhirnya. Karena ini kan jasa ya. Kalau advokat ini kan jasa. Yang dilihat apa sih
bagaimana sih cara dia menangani, itu kan bisa dilihat, dan marketing itu adalah mulut ke mulut sebenarnya. Satu klien, ya saya percaya juga ya, kalau orang itu mungkin akan melupakan 1000 kebaikan kita gitu, tapi akan mengingat satu kesalahan kita. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya dalam menangani suatu perkara, mau kecil mau besar, itu potensinya sama. Kalau misalnya yang kecil kita sepele, terus tiba-tiba nanti kita mendapatkan apa namanya eh, teguran dari klien, dan klien itu akan cerita ke saudaranya, saudaranya nanti akan cerita ke temannya, temannya akan cerita lagi ke, jadi itu kan menjadi suatu yang merugikan, dan akan ada anggapan ya ini yang kecil aja begini, gimana mau dikasih yang gede. Nah, jadi perlakukanlah semua perkara itu sebagaimana mestinya, lakukan yang terbaik. Dan Abang tadi juga udah menyinggung masalah fee nih Bang ya. Kan sekarang bisa dilihat, saya pribadi melihat banyak sekali advokat sekarang banting harga nih Bang. Nah, pandangan Abang bagaimana dengan hal itu? Nggak ada masalah sih ya kalau misalnya masalah harga, ya, tapi saya juga selalu percaya ya, harga itu nggak pernah bohong sebenarnya. Ya, harga itu nggak pernah bohong. Kita misalnya bisa melihat, kenapa sih sebuah mobil mewah gitu, brand Jerman itu harganya miliaran, sementara dari brand yang lainnya mungkin nggak sampai miliaran, ratusan juta. Ada sesuatu nilai tambah di situ. Berarti advokat itu atau mobil itu menghargai dirinya di situ, ya, dia menghargai ya. Misalnya mobil Eropa, merek tertentu, ya, dia bisa bisa yang saya bilang tadi ya, miliaran, karena ya memang dia memiliki kualitas itu, semuanya berkualitas, elektrikal apa segala macam, sistemnya juga bagus. Nah, itulah yang dibayar sama orang. Orang akan melakukan itu. Jadi kalau misalnya dia membanding harga, ya ya berarti ya dia menghargai dirinya seperti itu, ya semuanya akan sebanding lah. Saya rasa sih seperti itu. Tapi kalau di advokat sendiri untuk masalah fee, apakah ada peraturannya sendiri atau itu tergantung dari kliennya, Bang? Eh, Justru advokat itu ya tidak tidak boleh menolak klien atau berhenti dari pekerjaannya karena masalah uang semata gitu loh. Nah, itu yang harus harus dipahami ya dulu gitu. Karena kan advokat itu kan prinsip dasarnya itu adalah membantu orang. Itu dulu. Kita harus paham bahwa advokat itu adalah membantu orang yang sedang bermasalah, dan itu nggak boleh dikaitkan dengan eh, sara, misalnya dengan kemampuan dia. Bahkan advokat juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang namanya pro bono gitu loh, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, artinya kalau misalnya kita semua bisa melakukan itu sebagaimana ada di undang-undang, saya rasa justru itu akan menaikkan nilai advokat itu sendiri secara 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 luas, dan secara sempit itu ya di advokat itu yang melakukan semua sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi harus dibedakan fee advokat dan fee kurator itu berbeda sekali karena kurator sendiri kan diatur melalui undang-undang ya Bang kalau masalah fee. Ya, Nah, kalau untuk fee ini Bang, apakah organisasi bisa cawe-cawe di masalah fee advokat ini, Bang? saya rasa enggak ya. Organisasi kan lebih lebih apa namanya, bagaimana advokat ini menjalankan profesinya dengan baik, bagaimana menghimpun advokat ini untuk memberikan peningkatan kualitas dari advokat-advokat itu sendiri sih. Jadi tidak ada masalah dengan organisasi dan itu secara pribadi, advokat itu pribadi dengan kliennya, Bang. Nah, sekarang pindah ke AAI nih, Bang. Melihat kondisi saat ini apakah yang kita tahu kan AI sudah bisa dibilang pecah tiga lah ya. Tapi melihat kondisi saat ini yang bisa dibilang pecah tiga ini, apakah Abang pesimis atau optimis sih AI bisa bersatu kembali? Kalau saya sih lebih ke optimis ya, Optimis. optimis. Karena kalau misalnya kita melihat figur-figur ketua umum yang sekarang ini, saya rasa ada satu kesamaan dari ketiganya, yaitu kecintaannya terhadap AI. Bahwa mereka merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik untuk AI. Itu yang harus kita clear dulu. Jadi saya melihat Bang Palmer
merasa mencintai AI sehingga dia mengambil langkah untuk sebagai ketum AI, ya. Demikian juga Bang Ranto, demikian juga Bang Arman. Itu satu hal. Nah, sehingga itu yang membuat saya selalu optimis. Nah, sekarang masalahnya kan caranya ini seperti apa? Caranya seperti apa? Apakah eh, sekarang atau nanti? Saya rasa dengan kecintaan itu pasti akan menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan mengenai rekonsiliasi nih Bang. Abang kan di tingkat DPC Bang ya. Tadi Abang sudah bilang mungkin karena dari AI yang Bang Palmer lah atau Ranto dan Arman Hanis kan tujuannya baik mungkin. Dan untuk menyatukan dia bertiga mungkin lebih mudah dibandingkan di DPC. Nah, Abang sendiri kan sebagai ketua DPC AI Jakarta Pusat. Melihat ini apakah mudah atau susah Bang? Karena DPC sekarang kan sudah banyak sekali yang dilantik Bang. Itu gimana pandangan Abang? Ya, sebenarnya untuk melakukan rekonsiliasi itu saya rasa ada dua tahap ya. Satu di tahap DPP dan pada akhirnya di tahap DPC. Kalau pemikiran saya, eh, sebenarnya DPP ini bisa melakukan munas bersama. Ya, apakah itu sekarang atau nanti ini misalnya, karena kan ketiga-tiganya ini pada akhirnya masa jabatannya kan 5 tahun, ya. Dan pada akhirnya mereka juga akan berkontestasi ya untuk melakukan pemilihan ketum yang baru, baik yang di A, di B, di C. Nah, kenapa nggak mereka ini sekarang atau nanti ya? Misalnya kita tunggu 5 tahun lagi misalnya, skenario terburuknya itu ya, 5 tahun lagi, ya kita lakukan munas bersama. Toh ini juga sudah saling memimpin. Nah, pada saat itu memang timbul permasalahan. Siapa sih pemilih ya? Karena masing-masing akan membawa daftar pemilihnya sendiri. Nah, itulah yang menjadi sulit, cuman bukan berarti nggak ada solusinya. Tinggal dibicarakan saja nanti kan. Toh mereka juga nanti misalnya nih dari Bang Palmer pada saatnya sudah selesai 5 tahun akan dilakukan pemilihan kan. Nah, dari Bang Ranto setelah 5 tahun juga akan dilakukan pemilihan. Ya udah, disatukan aja kita sama-sama, kita sepakati nanti pemilihnya siapa, ya, baru berkontestasi. Belum tentu nanti Bang Palmer mau maju lagi, belum tentu Bang Ranto mau maju lagi, belum tentu Bang Arman nanti mau maju lagi. Dibuka aja nanti semua semua pihak yang akan mencalonkan diri. Nah, di situ kalau misalnya kita lihat konsep besarnya, kesatuan AI itu adalah menjadi yang utama dan saya tetap optimis karena apa? Karena ya saya yakin mereka maju ini karena kecintaan kok, kecintaan dengan AI-nya sendiri. Nah, kalau misalnya di level DPC, ya nanti setelah DPP-nya udah clear, ya itu dilakukan hal yang sama. Karena kan DPP-nya udah sepakat nih, pemilihnya siapa. Berarti kan nanti pada saatnya itu secara nasional itu kan sudah ada secara cabang. Ya tinggal nanti cabangnya melakukan pemilihan lagi secara bersama-sama. Misalnya, jadi sudah nggak melihat lagi, pokoknya Anda adalah anggota AI pada saatnya rekonsiliasi ya, misalnya DPC Jakarta Pusat. Ya siapapun, baik itu dari AI Bang Palmer, Bang Ranto, Bang Arman ya duduk sama-sama di muscak, maju sebagai ketua, dipilih oleh anggota. Itu akan selesai masalahnya. Tapi bagaimana dengan kepanitiaannya Bang? Apakah nanti disatukan kah atau dari kelompok A atau B, C atau gimana Bang? Ya harus disatukan, Harus disatukan ya Bang? harus disatukan. Ya paling nggak kita sepakat dulu dengan kecintaan dengan AI, kita akan melakukan munas bareng. Saya rasa itu juga akan dilakukan oleh masing-masing cabang, apa masing-masing DPP kok. Oh, jadi sebenarnya cuman cuman tinggal disatukan kembali, DPT-nya nanti daftar pemilih tetapnya nanti kita sepakati, itu akan berjalan dengan baik saya yakin. Tapi mengenai rekonsiliasi, balik lagi masih mengenai rekonsiliasi. Tapi apakah sekarang ini udah ada progres kah atau semacamnya gitu untuk merekonsiliasi ini? Apa belum ada sama sekali? Ya, kalau dari kami sih, kami dari cabang selalu mendoakan, saya yakin DPP, Bang Arman terutama, itu akan melakukan janjinya pada saat melakukan Munas di Makassar bahwa dia akan mengedepankan rekonsiliasi ya.
Ya kita tetap berharaplah rekonsiliasi itu bisa terjadi. Ini Bang, closing statement Bang, buat Abang. Harapan Abang untuk dunia advokat saat ini dan dunia hukum di Indonesia pada khususnya Bang. Ya, kalau untuk advokat, saya rasa kita harus selalu tingkatkan kualitas, ya, dan juga tunjukkan eh, tujuannya adalah menciptakan suatu profesi yang kita klaim sebagai officium nobile, sehingga nanti kita juga dapat membantu penegakan hukum Indonesia secara keseluruhan, ya, dalam semua aspek hukum. Advokat bisa hadir dalam pembelaan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, kita dapat dipercaya oleh klien. Dan sebelum kita tutup, satu lagi Bang. Pesan untuk seluruh keluarga AI yang di tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-33. Ya, untuk semua anggota AI, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga kita bisa bersama-sama lagi dalam satu wadah yang kita cintai, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia. Terima kasih Bang Ya, atas waktu dan ilmu yang Abang bagikan buat saya dan kami di seluruh luar Indonesia. Intinya sebagai advokat harus mempunyai nilai tambah untuk masa depan hukum Indonesia itu sendiri ya Bang ya. Terima kasih.